warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elmada, kembali lagi ke podcast Elmada. Pada kesempatan hari ini, kita dengan tema cerita inspirasi dan pembelajaran dari santri Mbah Maimun nih teman-teman Elmada. Kita sudah mendatangkan satu bintang tamu yang sangat menginspirasi nih ya teman-teman. Pastikan kalian sudah penasaran. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang ada di Yayasan Pengembangan Madari Jeluda, sekaligus juga santri dari Mbah Maimun. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Siti kabarnya? Alhamdulillah baik. Spill sedikit, Pak Yasin ini dulu gurunya saya ketika sekolah. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu Bapak sama teman-teman yang nonton nih. Terima kasih Kak Silvi perkenalan untuk pada kesempatan kali ini. Saya kira kalau di lingkungan yayasan kita sudah banyak yang tahu ya. Saya bagian dari yayasan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Sodik. Saya selaku salah satu pengurus di lembaga pendidikan Yayasan Pengembangan Madari Jeluda. Kebetulan kami juga mengajar di beberapa fans di Alia, kemudian di SMK, juga di MTS-nya. Saya untuk perkenalan cukup itu ya, kita sudah banyak kenal di kita. Terima kasih Mas Wilby. Iya. Melihat dari tema kita ini ya Bapak ya, cerita inspirasi dan pembelajaran dari santri Mbah Maimun. Berarti dulu Pak Yasin ini mondok di Al Anwar Sarang atau nggih? Iya, saya itu juga saya bagian diri untuk saya mampir tidur saja sambil lama ini lagi di Mbak Silvi. Ceritanya Pak, ini kan Pak Yasin itu aslinya Tulungagung. Betul. Iya, aslinya Tulungagung, bisa sampai ke Rembang. Itu ceritanya gimana Pak? Apakah lulus MA langsung ke Sarang? Apa gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan nih. Pasti kan teman-teman juga penasaran. Ya, sedikit ini cerita bahwa sebenarnya saya dulu lahir dan dibesarkan di Tulungagung. Mulai dari pendidikan dari RA, MI, MTS ini saya sekolah di lembaga milik kakek sendiri. Nah, kemudian karena orang tua saya ini selalu menekankan pendidikan berbasis pondok, sehingga saya ketika lulus dari MTS ini diminta untuk melanjutkan ke pondok pesantren. Nah, kemudian saya melanjutkan ke salah satu sekolah di Blitar ya, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri Telogo. Namun saya harus diwajibkan untuk harus tinggal di pondok. Nah, setelah di pondok, kemudian kita setelah lulus dari Aliyah, ini saya mencoba untuk meyakinkan kepada bapak saya, orang tua saya, ibu saya juga, saya kepengen dulu itu waktu di lulusannya itu kan istilahnya beda dengan sekarang. Ya. Kalau dulu namanya apa ya, Eptanas atau apa itu ya. Iya, dulu Eptanas. Kemudian pada saat itu kita mengikuti namanya kalau sekarang itu ujian masuk perguruan tinggi negeri. SNBP kalau sekarang. Dulu namanya UMPTN. Iya, dulu UMPTN, sekarang SNBP. Ya, saat itu saya kurang beruntung karena memang saat itu lagi kalau tidak salah itu krisis moneter, jadi diterima di perguruan tinggi negeri. Namun pada akhirnya kita pembiayaan yang besar di kedokteran itu kita tidak mampu ya, namanya orang orang tidak mampu ya, kita mundur karena saya ketika daftar ulang itu di biaya yang besar. Nah, singkat cerita saya kemudian melanjutkan di perguruan tinggi di salah satu swasta di Malang. Saya masuk di teknik mesin, untuk konsentrasinya saya di combustion engine. Baru setelah semester 4 itu saya mencoba untuk sambil mengisi kegiatan saya, karena kampus saya itu dengan pondok saya itu jaraknya lumayan jauh. Saya harus mengatur, memanage setelah pulang dari kegiatan di kampus. Saya juga harus
ikut kegiatan di pondok pesantren. Nah, di sela-sela itu saya sering mencari ide dengan teman-teman sambil mengisi kegiatan kosong. Saya juga dulu pernah ikut menjadi asisten dosen saya untuk membimbing adik-adik itu di laboratorium metalurgi. Dari situ kemudian muncul motivasi-motivasi dari dosen saya untuk berkreasi di bidang teknik. Nah, kemudian kita juga pernah ikut beberapa perlombaan terkait dengan metalurgi fisik dan robotika. Setelah lulus dari S1 itu, saya masih posisi di Malang. Sebenarnya sejak semester 2 itu saya sudah bekerja tapi freelance. Saya ikut di perusahaan batubara di Kalimantan Timur. Setelah lulus saya kemudian menetap di itu, kemudian pada saat itu ada yang sponsorship dari perusahaan dengan BUMN untuk melanjutkan studi S2 S3 di Jepang. Nah, saat itu saya minta izin sama orang tua, sebenarnya orang tua saya keberatan. Basic saya memang harusnya kembali ke habitat, kembali ke pondok, tapi saya kepengen mencoba untuk cari pengalaman, dan akhirnya pun kembali kepada basis saya. Singkat cerita, saya setelah S1 itu meninggalkan dunia pekerjaan, kemudian saya ke pondok Al-Anwar Sarang. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu, Mas Dewi. Berarti dulu ketika kuliah itu sudah mondok ya Pak ya? Saya dimanapun pendidikan orang tua saya, ini saya memang diizinkan tinggal di pondok. Jadi memang bapak saya ini tidak mengizinkan kalau saya itu melanjutkan sekolah kecuali harus tinggalnya di pondok. Sehingga pengawasan dari kiai-kiai saya ini menjadi kenyamanan orang tua. Kalau misalkan kita keluar dari rumah itu ya paling tidak mobilitas kita kan pondok kampus itu menurut orang tua saya itu lebih aman untuk saya. Itu Mbak Devi. Ini ya buat teman-teman, jadi kalau mau mondok sambil kuliah bisa, mau kuliah sambil mondok juga bisa gitu. Jadi setelah lulus S1 di Malang, kemudian baru mondok di Sarang, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi awalnya itu Mbah Maimun ini saya berjumpa beliau ketika beliau itu pindah ke Blitar. Jadi ada salah satu sahabat karib Mbah Maimun yang meninggal pada saat itu. Kemudian kalau tidak salah seingat saya itu 40 hari seorang tokoh kiai di Blitar, beliau mampir di rumah kakak saya di Blitar. Nah, di pertemuan itu sebenarnya saya minta izin untuk berangkat ke Jepang. Nah, beliau menyampaikan tidak usah kuliah, pokoknya ke Sarang saja. Nah, saya masih bersikukuh karena memang visa semuanya sudah siap, tinggal berangkat kurang 2 hari. Saya inginnya itu kan minta izin untuk minta restu. Nah, walhasil ya memang takdir mengatakan lain dan saya harus ke Sarang. Akhirnya saya ke Sarang untuk belajar ilmu agama lagi, dan di sana saya 4 hari sampai di Sarang itu ditimbali Mbah Maimun. Kemudian Mbah Maimun menyampaikan bahwa di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang itu perlu mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal. Nah, pada saat itu seingat saya bersama guru kami yang bernama Mbak Khalid itu diberi tugas untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal. Nah, kemudian dari situlah kita sambil mondok ya kita mengabdikan diri untuk memberikan ilmu-ilmu tentang ilmu umum ya istilahnya begitu. Meskipun konsepnya nanti di pondok itu berbasis kurikulum, tetapi pada saat itu kami bersama putra Mbah Maimun yaitu Gus Wafi itu betul-betul intens bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar yang formal itu di dalamnya wajib ada pendidikan salaf. Jadi apapun bentuk konsepnya itu misalnya dikatakan itu pendidikan kurikulum, tapi di dalamnya betul-betul syarat dengan pelajaran pondok pesantren. Ditinggalkan salafnya seperti itu ya Pak. Ya berarti kan dari tadinya yang S1 kemudian mondok di Sarang, bagaimana nih pandangan Bapak tentang santri sendiri itu seperti apa?
Menurut saya kalau yang disebut dengan santri ini kan seseorang yang memang datang untuk menimba ilmu, mendatangi sang guru sebagai murabbi ruhina. Jadi kekuatan tekad yang ada pada diri santri itu selain mendapatkan restu dari seorang guru itu tidak. Jadi bagi kami nyantri itu adalah bagaimana kita bisa memperoleh ridho dari guru kita. Nah, kalau sudah ridho itu apapun itu menjadi barokah. Nah, karena yang kita peroleh itu adalah apa yang kita dharmakan, maka ada konsep yang harus dipahami sebagai seorang santri. Kita selain belajar di pondok, itu ada kata-kata yang harus dilaksanakan, yaitu khidmah atau pengabdian. Nah, maka di pondok itu tempatnya santri mencari ilmu, mencari ridho juga kita dengan sarana berkhidmat. Sebab disampaikan man khodama khudima, barang siapa yang melayani nanti setelah ia boyong dari pondok, dia pasti akan dilayani karena kemuliaan ilmunya tadi. Dan itu tidak lepas dari barokah seorang kiai dan sekiai. Itu dari guru. Yeah. Tapi ya Bapak ya, saya lihat itu stigma masyarakat terhadap santri itu selalu beranggapan bahwa santri itu hanya bisa ngaji, santri itu hanya bisa baca kitab kuning. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Yasin tentang hal itu, yang mengatakan bahwa santri itu hanya bisa ngaji, santri itu hanya bisa baca kitab kuning? Ya tidak apa-apa toh, ya orang berstigma apapun tidak apa-apa. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa ditempa dengan pendidikan ala pesantren, ini paribasan yang istilah orang Jawa mengatakan itu kan setengah urat saraf malunya itu sudah hilang. Artinya apa? Di mana dia berdiri, maka di situ langit dijunjung tinggi. Maka setelah ia kembali ke masyarakat, apa yang didapat dari pondok yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, nah disitulah ia mencoba untuk memberikan kemanfaatan atas ilmu yang didapat dari pondok pesantrennya. Maka kalau misalkan ada stigma masyarakat yang mengatakan santri itu misalnya apa misalnya seperti itu, ya, maka itulah merupakan sebuah cambuk bagi seorang santri untuk bisa membuktikan dirinya bisa berdikari di masyarakat. Sebab kalau sekarang kita memahami bahwa seorang santri itu secara wilayah verbalistik itu mampu untuk mengakomodir ilmu-ilmu. Tapi secara wilayah aplikatif, ini yang perlu ditekankan kepada seorang santri, bagaimana dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, karena itulah mungkin perlu ya sentuhan pemerintah dalam hal ini, bagaimana memberikan stimulus-stimulus ataupun program-program di pondok pesantren, supaya mereka selain mendapatkan ilmu-ilmu tentang keagamaan, ini juga ada ilmu keterampilan dan sebagainya. Dan disitulah santri itu secara modal dia sudah punya tekad kuat. Karena pegangan seorang santri itu mudah. Dia datang ke pondok itu hanya pengen mendapatkan barokah ridho sama guru. Itu modal yang kadang tidak ternilai dengan apa? Dengan nominal uang. Sebab yang di dalam dada mereka itu ya hanya menyampaikan idzil fatahas bilikoti rufiq wa kullu ma la yamtafi lam yamtafi. Jadi kemauan yang keras ada di dalam tubuhnya itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa stigma masyarakat bahwa santri itu pelopor-pelopor iso nih mau ngopi udah itu bisa terjawab dengan tuntas. Betul. Jadi walaupun kita kan tidak bisa ya Pak ya melarang masyarakat untuk berpendapat, karena itu memang pendapat dari masyarakat, tapi sebagai santri itu harusnya bisa mematahkan stigma itu ya Bapak ya, seperti itu ya. Ya menurut saya tergantung kepada pribadi masing-masing. Jadi taruhlah kita ini di dalam pendidikan di pesantren itu sudah dibekali ilmu-ilmu apapun itu. Yang terpenting adalah ketika mereka boyong, ini harus memberikan konsep bahwa kita ini sudah tidak di pondok lagi. Maka bagaimana kita segera beradaptasi dengan lingkungan kita, disitulah seorang santri dituntut untuk berprogram bahwa dia harus COD. Nah, apa itu COD? Menurut saya, ini bukan kok cash on delivery, tetapi COD ini menurut versi saya ini adalah change or die. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan tertinggal. Jadi konsep itulah yang menjadikan seorang santri itu mempunyai semangat lebih
dalam berkiprah di masyarakat, sehingga seandainya dia secara ilmu keduniaan itu katakanlah agak tertinggal untuk beberapa waktu, tapi dengan semangat keuletan dia, orang santri ini bisa bertahan dan justru dia akan bisa survive untuk menghadapi persaingan di dalam COD ya. Apa tadi Pak singkatannya Pak COD? Ya, harus mau berubah atau mati, tertinggal kita. Karena kan memang di zaman sekarang itu kan selalu ada perubahan-perubahan. Kalau santri-santri ini tidak bisa mengikuti perubahan zaman, terutama teknologi, otomatis akan tertinggal. Nah, mengulik dulu ketika mondok nih, ya sih. Pastikan yang namanya mondok itu ada kejenuhan, kelelahan, terus itu pastikan juga jenuh dengan kegiatan-kegiatan. Nah, bagaimana cara Pak Yasin ini untuk tetap mengobarkan biar semangatnya tetap berkorbar membara gitu ya. Tetap semangat gitu. Gimana nih Pak caranya? Menurut saya masing-masing orang itu mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi kejenuhan. Nah, banyak orang yang melampiaskan itu ya di warung kopi. Ya, kalau di santri begitu ya. Santri itu identik dengan kopi. Nah, kebetulan kalau di sarang itu memang lokasi pondok pesantren ini kan tidak ada hal-hal yang bersifat bersifat aneh-aneh. Kita mau kemana? Ke utara laut, gitu. Ke selatan itu desa-desa yang lebih pelosok. Maka kalau kita melihat beberapa teman yang saat stres, misalnya orang katam misalnya setelah Alfiyah, ya itu mungkin pelampiasan ya warung, kopi, rokok, ya sih itu pelampiasannya. Tapi kalau menurut saya itu hanya sebatas kewajaran. Jadi kalau dulu ketika saya nyantri itu begitu tingkat kejenuhan, misalnya ada beberapa tugas yang belum terselesaikan dan harus kejar target misalnya, ya paling kita hanya memberikan motivasi kepada diri kita sendiri bahwasannya yang terpenting kita ini dalam mengabdi ini harus menumbuh kembangkan rasa ikhlas. Nah, konsep ikhlas itulah yang menjadikan kita lebih semangat dan kuat untuk bertahan. Jadi ibaratnya itu kalau kita menyampaikan untuk diri sendiri memotivasi diri sendiri itu ya kita harusnya sabar tanpa batas, ikhlas tanpa balas. Nah, ini yang terpenting ditanamkan untuk diri sendiri. Sabar tanpa batas, ikhlas tanpa balas. Ini yang harus teman-teman ingat juga ya. Karena memang yang namanya mencari ilmu, entah itu di pondok pesantren atau kuliah, itu pasti kan memang ada kejenuhan-kejenuhan ya Pak ya. Nah, itu memang harus individunya sendiri yang pintar-pintar mencari cara untuk healing, menghilangkan kejenuhan tadi. Nah, kalau caranya Pak Yasin ini ngopi gitu nih teman-teman. Nah, dari perjalanan panjang Pak Yasin yang tadinya sekolahnya di MTS-nya di Tulungagung, kemudian ke Blitar, kemudian di Malang, habis itu mondok di Sarang. Ada gak sih Pak sosok yang ini benar-benar memberikan motivasi hingga Bapak itu mencari ilmu sampai seperti itu, sampai pada di titik ini? Ada nggak sosok yang memang ini adalah inspirasi saya seperti itu? Jelas. Jadi bagaimanapun juga kita mesti selalu mempunyai seorang yang selalu menjadi motivasi kita. Jadi yang menjadi motivasi kita itu selalu menjadikan spirit buat kita adalah orang tua. Nah, karena kalau misalkan kita pas kumpul dengan orang tua itu kan selalu disampaikan bahwa Bapak, Ibu itu kan kurang beruntung karena dulu belum banyak mengenyam pendidikan. Maka mereka kan tidak mau anak-anaknya istilahnya pendidikannya tidak lebih baik daripada orang tua kita. Maka semangat itulah yang menjadikan kita dalam hal apapun, dimanapun itu selalu ingat pesan orang tua. Bahwa inspirasi, doa restu orang tua itu harus menjadi sebuah prioritas. Karena kita belum bisa membahagiakan orang tua itu, yang terpenting adalah kita bisa memberikan kejujuran. Apa yang diamanahkan orang tua kepada kita, kita jaga betul. Nah, disitulah paling tidak orang tua kita itu, meskipun kita belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya kita tidak membuat mereka kecewa. Itu yang menjadi inspirasi saya. Ya, jadi
sosok orang tua inilah yang mendorong, memotivasi Pak Yasin hingga sampai pada titik ini gitu. Nah, kalau ini Bapak, ada nggak sih Pak dari cerita ketika mondok di Mbah Maimun ini, ketika mondok di Mbah Maimun, ada tidak cerita yang sangat berkesan yang tidak pernah Pak Yasin lupakan ini akan selalu terkenang nih selama Anda hidup gitu? Ada nggak cerita apa gitu? Kalau diceritakan udah habis-habis itu, pasti banyak. Karena saya mondok di sarang itu hanya sebentar. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu sangat tidak bisa terlupakan, semuanya nggak bisa terlupakan. Iya, semuanya. Ya, karena memang betul hari-hari saya ketika sebelum di pondok sarang saya masukkan, saya mengalami beberapa hal yang istimewa di pondok-pondok sebelumnya, tapi di sarang ini meskipun sebentar saya mondok dan bisa membersamai Mbah Maimun, bisa berkhidmat kepada beliau, ini saya rasa meskipun sebentar itu rasanya melebihi lama saya mondok sebelumnya itu. Jadi salah satu contoh yang membuat saya itu kadang sering terenyuh, teringat itu, saya 4 hari mondok di sana. Saya diantar oleh orang tua saya, itu tidak tahu gambaran sarang seperti apa. Begitu sampai di sarang itu, saya sama mas saya, jadi mbak saya ini menikah dengan orang Blitar. Mas saya ini dulu alumni dari Pondok Ploso. Dia mondok di sarang. Kemudian mas saya ini masrahnya saya kepada salah satu ustadz di sana yang temannya mas saya. Di sana itu saya setelah mondok itu selama beberapa hari itu saya tidak didaftar ke mondok dulu. Diajak jalan-jalan ngopi. Mungkin biar saya kerasan ya, karena lama saya enggak di dunia pesantren, saya di dunia pekerjaan. Sebelumnya kan saya juga bekerja di sebuah perusahaan batu bara di bagian blasting pengobat. Jadi sudah lama sekali enggak hidup di dalam dunia pesantren. Nah, di situ saya mendapatkan satu kenangan yang menurut saya itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup pun, dan sering saya ceritakan kepada orang-orang untuk memberikan motivasi, barangkali itu bisa untuk menjadi sebuah motivasi. Saya ingat betul ketika 4 hari setelah saya mondok itu ditimbali Mbah Maimun. Nah, Mbah Maimun menyampaikan ini sebagai sarang itu perlu adanya pendidikan formal. Padahal sarang itu terkenal dengan kesalafannya. Nah, alasan Mbah Maimun pada saat itu, banyak santri-santriku setelah lulus, mereka secara keilmuan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, tapi karena zaman itu memerlukan namanya legalitas ijazah misalnya, maka itu diperlukan. Nah, akhirnya muncul sebuah tugas bagaimana pondok pesantren itu bisa diakui pemerintah. Nah, jadi lulusan pondok pesantren itu mempunyai ijazah setara dengan sekolah sederajatnya. Nah, misalnya dulu muhadharah itu kelas 6 itu ketika lulus itu mendapatkan ijazah mu'adalah setara dengan tingkat SMA atau aliyah. Nah, itu diperjuangkan. Dan tugas saya dan bersama Mbak Gus Wafi pada saat itu mengawal betul itu. Dan yang saya ingat itu 4 hari setelah saya mondok itu ditimbali Mbak Maimun untuk membantu mendirikan lembaga pendidikan bahasa aliyah itu. Jadi beliau ngendikane alim ayyakuna aliman bizamanihi arifan birobi. Jadi orang yang alim itu harus paham atas kondisi zamannya. Zaman saat ini itu kita membutuhkan legalitas itu, membutuhkan ijazah. Bagaimana seorang alim ketika ia mau berjuang di masyarakat terganjal oleh legalitas, maka disitulah perlu adanya pengakuan dari pemerintah. Nah, itulah yang diupayakan sebagai tokoh Mbah Maimun itu ternyata luar biasa menginspirasi sekali. Jadi yang paling berkesan adalah tugas dari Mbah Maimun ya Pak ya? Ya, tugas-tugas itu yang membuat kami menjadi terbuka bahwa ternyata pondok pesantren ini dengan hiruk pikuknya pendidikan di dalamnya ternyata memang sangat peduli tentang santrinya. Setelah lulus itu seperti Mbah Maimun banget anggennya mikir ke santri-santrinya itu. Itu yang menginspirasi betul. Tadi ya, inspirasi dari Pak Yasin ketika mondok di Mbah Maimun memang bersama dengan
Larene Mbah Maimun tadi untuk mendirikan sekolah. Jadi memang biar bisa bersaing seperti itu ya Pak ya, biar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain juga. Nah, kemudian juga ini Pak, tadi itu sudah ada beberapa Q&A, pertanyaan dari murid-murid nih untuk Pak Yasin ini. Kan Pak Yasin ini terkenal selain ngajar, ya, karena tadi sudah dijelaskan Pak Yasin ini ngajar di MTS, di MA dan juga di SMK di bawah naungan YPM Kembang. Kemudian beliau juga berwirausaha gitu Pak. Ya, mungkin begitu. Ya. Kemudian juga kiprah organisasinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, pertanyaan dari salah satu murid nih Pak Yasin. Bagaimana sih caranya bisa multitasking? Berorganisasi iya, ngajar iya, wirausaha juga iya. Cara membagi waktunya, menjaga kesehatannya itu seperti apa? Ya, menurut saya begini. Jadi karena kita di pondok itu dibekali dengan ilmu yang utamanya adalah bagaimana membentuk karakteristik seorang santri, bagaimana membumikan tawadhu. Jadi kita dimanapun itu harus berprinsip merendahlah serendah-rendahnya sampai tiada seorang pun bisa merendahkan kami. Maka di situ Allah akan mengangkat derajat kami. Nah, di situ muncul keikhlasan dalam berkhidmat. Maka ketika kita kembali ke masyarakat, pola-pola pemikiran yang diajarkan oleh guru-guru kita itu diterapkan. Maka dengan sendirinya, spirit-spirit itu bisa membangun kita. Kalau misalkan konsep yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah anfa'uhum linnas. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia itu kan yang bermanfaat orang lain. Nah, ini kan secara tekstualnya seperti itu. Kita mudah untuk membacanya, tapi prakteknya yang harus betul-betul kita tekankan. Bagaimana orang itu menjadi seorang yang tiada lelah dalam hal berkhidmat. Nah, karena tujuan akhirnya adalah kita ini kebahagiaan di akhirat. Maka jalan untuk ke sana ini kan fit dunia harus hasanah. Nah, bagaimana kalau fit dunia hasanah? Ya dengan bekerja. Bekerja itu bagaimana? Ya dengan ilmu. Karena disampaikan kalau kita ingin sukses di dunia, kita juga dengan ilmu, di akhirat juga dengan ilmu, maka keduanya juga dengan ilmu. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus merubah diri kita sendiri. Dan memanage diri sendiri ini merupakan sebuah keharusan. Tidak ada orang yang sukses dengan kemalasan itu. Pasti seandainya orang itu melihat suksesnya saja tanpa melihat prosesnya, ini berarti tidak akan muncul sebuah stigma, wah ini sugi warisan gitu loh. Padahal seorang laki-laki itu kan kalau bisa dia harus berdiri sendiri di atas kakinya. Jangan sampai merepotkan orang tuanya. Orang tuanya sudah bersusah payah memberikan pendidikan. Itu merupakan sebuah modal yang lebih daripada cukup, daripada dibandingkan dengan apapun itu ya, misalkan material. Yang terpenting adalah ilmu. Kemudian ada lagi nih Bapak pertanyaannya. Beberapa ini kan memang lulusan dari MA Madrijul Huda, ini kan ada yang mondok juga, di Sarang juga ada. Nah, mungkin kan mereka ini juga penasaran Bapak untuk memulai wirausaha. Ada gak tips untuk memulai wirausaha biar wirausahanya ini sukses? Kalau itu ya, kita mesti yakin bahwa meski yang kita terima ini bukan atas usaha kita, tapi sudah ditakdirkan. Cuma ini usaha ini hanya sebatas bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar saja, selebihnya kan tawakal. Nah, seorang santri itu biasanya kalau pulang dari pondok ini mesti mengalami masa-masa kejenuhan, masa-masa di mana ia bingung beradaptasi, rono takok kancane nyambut gawe opo, rono takok kancane opo. Dan itu merupakan sebuah proses. Tidak ada orang yang tiba-tiba pulang dari pondok terus punya usaha kecuali di pondoknya sudah terbiasa dengan itu. Tapi saya teringat dulu ketika saya di pondok saya juga sudah bekerja. Saya salah satu dari pengurus sebuah perusahaan pupuk ya. Pada saat itu saya ingat betul saya sambil mondok itu sambil kerja, tapi konangan. Nah, konangan kalau saya masih bekerja itu disampaikan tinggalkan pekerjaan, fokus kepada pelajaran dan khidmat. Akhirnya saya keluar dari perusahaan. Nah, dan itu setelah pulang saya juga pernah mengalami kebingungan. Aku harus menyambut gawe apa ya ini? Karena dunia pekerjaan saya dulu dari basis teknik, kemudian saya juga biasa ya menjadi kontraktor.
kantor. Cuma ketika saya kembali ke rumah ini merupakan sebuah tahapan bagaimana saya harus beradaptasi. Nah, ini yang terpenting adalah jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kita banyak berpikir, artinya nanti kita nggak akan melangkah. Ya cukup kita, misalkan hobi kita itu apa, fokus di situ. Misalnya, aku kok cocoknya, kira-kira kok senengku itu maklaran. Ya udah, jalanin aja maklaran. Tanpa modal apa kan? Sama modal pulsa misalnya. Tapi kalau misalkan seorang santri itu mulai dari hulu hilir bisa memanage sebuah usaha, maka itu lebih baik. Nah, saya pernah disampaikan oleh dari Mbak Maimun itu seorang santri misalkan ada 4 proses, misalkan ada 4 proses yang harus dilalui. Santri itu minimal harus paham 3. Contoh yang pernah saya disampaikan begini. Kalau misalkan seorang santri itu bisa ngarit, dia bisa beli sapi kalau punya uang, ya, bisa beli sapi, bisa ngarit, bisa jual. Kan dia hanya bisa 3. Kalau seandainya dia bisa memanage bagaimana dari hulu hilir ini bisa memanage, itu lebih baik. Dia belinya tidak kepada maklar, langsung ke pasar. Iya. Ngaritnya tidak dengan cara ngarit manual. Sekarang ada istilahnya itu integrated farming, dipelajari itu. Bagaimana seorang santri memanage pekerjaannya dari hulu hilir kena. Dia punya pertanian, hasil pertaniannya itu tidak terbuang percuma, dimasukkan dulu ke perut hewan, kotoran hewan yang kita proses untuk dijadikan misalkan pupuk organik. Nah, ini kan menjadi sebuah inspirasi pekerjaan yang dari hulu hilir bisa tergarap. Apalagi nanti hasilnya misalnya disembelih, kemudian dijual dagingnya, atau diolah menjadi produk jadi digoreng, jadi abon atau apa, kan ini semua lini kalau hulu hilirnya itu kena, maka seorang entrepreneur itu akan pasti mendapatkan sebuah kejayaan. Tapi berawalnya dari jangan banyak berpikir, tapi langsung dilakukan ya Pak ya. Fokus gitu. Langsung fokus. Kalau kebanyakan mikir, overthinking, akhirnya nggak jalan-jalan nih ya teman-teman. Cuma setiap malam overthinking, tapi tidak jalan-jalan ini malam. Apa ya? Iya, seperti itu bayangannya dia. Karena kalau kita memandang dunia itu sebenarnya seperti kita memandang bayangan kita. Kalau dunia itu kita ibaratkan bayangan, semakin kita kejar bayangan itu, semakin lari. Tapi begitu kita berpaling, nah, kita berlari, bayangan akan mengejar kita. Nah, itu harus menjadi prinsip bagi kita. Kalau teman-teman memperhatikan ini banyak quotes dari Pak Yasin ini ya. Banyak sekali nih quotes-quotesnya kalau mau dibuat caption di IG nih Pak, quotes dari Bapak Yasin. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Tadi kan sudah ya, bagaimana cara memulai usaha? Jangan banyak berpikir, langsung bertindak sesuai dengan hobi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mempromosikan usaha kita nih Bapak? Jadi santri itu saya pikir sudah terbiasa berdebat. Di pondok itu ada semacam pendidikan untuk mengolah, mendidik mental lewat basul masail, lewat hitobiyah, lewat musyawarah yang ada di jenjangnya. Maka dari situ santri ini dibekali bagaimana dia caranya berinteraksi. Lulek karo teman sendiri berdebat sampai gebrak-gebrakan meja misalnya. Ketika kita pulang itu berarti modal itu bisa digunakan untuk bersosialisasi. Nah, yang jelas untuk memulai itu pasti kita perlu namanya relasi. Nah, santri dengan komunitasnya yang misalnya kaum bersarung dikembalikan ke masyarakat yang heterogen, pasti dia juga akan merasakan fase-fase kebingungan. Cuman bagi santri yang kreatif, kebingungan itu tidak akan ada. Karena dia pasti harus berpikir, dia harus berubah mengikuti apa yang ada di lingkungan. Jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan, tapi bisalah merubah lingkungan. Itu yang menjadi prinsip itu ya. Jangan berpengaruh terhadap lingkungan, tapi harus bisa merubah lingkungan. Nah, itu tadi ya teman-teman percakapan kita dengan Pak Yasin dari awal mula tadi Pak Yasin. Ceritanya kok bisa mondok di sarang, kemudian bagaimana melepas kejenuhan, bagaimana memulai entrepreneurship. Jika kalian memperhatikan itu tadi banyak sekali nilai-nilai, pelajaran-pelajaran yang bisa menginspirasi teman-teman bahwa mondok itu tidak selalu tentang baca kitab, bahwa santri itu juga bisa menjadi entrepreneurship seperti itu. Nah, mungkin nih Pak Yasin ada pesan terakhir nih buat teman-teman semua yang nonton tentang yang kita bicarakan hari ini nih Pak. Pesan terakhir silahkan.
Ya, saya sebenarnya ini pesan bukan untuk orang lain, tapi pesan untuk diri saya sendiri, untuk menyemangati diri sendiri. Jadi prinsip saya, hikmah adalah prioritas. Sebab tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain kita itu nanti diakui sebagai santri seorang guru kita. Muasis pondok pesantren di sini, yayasan ini adalah beliau Mbah Hasbullah. Maka bagaimana kita bisa membuat bangga Mbah Hasbullah, yaitu dengan meneruskan perjuangannya, dengan berkhidmah kepada lembaga ini. Itu salah satu cara supaya kita berharap nanti dikumpulkan di surga bersama Mbah Hasbullah. Dengan Mbah Maimun kita juga demikian, dengan ulama-ulama yang lain juga demikian. Karena prioritas kita adalah hikmah, maka tidak ada kebahagiaan kecuali kita bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau di sekitarnya. Nah, maka dari itu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman dalam hal mencari ilmu. Ini tidak cukup dengan kita menggali mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, tapi yang terpenting adalah al-hikmah. Jadi al-hikmah ainul manfaah. Nah, kita ini bisa mendharma baktikan, menghikmahkan diri kita, melayani guru-guru kita, itulah sebagai wujud kemanfaatan ilmu kita. Itu Mbak Silvi, saya cukup ya. Iya, itu tadi ya teman-teman pesan dari Pak Yasin, selalulah berkhidmah gitu. Nah, hari ini sudah selesai podcast kita tentang temanya tadi, cerita inspirasi dan pembelajaran dari santri Mbah Maimun. Terima kasih untuk Pak Yasin waktunya. Semoga ceritanya bisa menginspirasi kita semua ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, dan